mereka tidak terbukti dan bisa kita katakan batal. Lalu bagaimana untuk menyambungkan para ulama min dzurriyyati Ba'alwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Pada video kali ini kita akan putarkan dua video. Kita akan ambil cuplikan saja. Video Kiai Haji Ali Badri di saat bertemu dengan Kiai Haji Imaduddin Usman. Pun juga video dari Kiai Yahya Khalil Stakuf sebagai ketua PBNU. Ada yang menarik kalau saya simpulkan dari dua video ini. Cuman nanti kita akan simpulkan di mana titik temunya dari penyampaian Kiai Haji Ali Badri dengan Ketua Umum PBNU. Kita saksikan dulu videonya. Dan yang maaf tidak percaya dengan nasab Ba'alawi perlu diperhatikan satu hal, yaitu bahwa nasab itu berbeda dengan ilmu. Anggaplah misalnya kalian sudah yakin nasab Ba'alawi itu tidak bersambung pada Rasulullah. Misalnya kalian meyakini itu, namun hal itu jangan mengurangi penghormatan kalian terhadap para ulama Ba'alawi, khususnya yang juga punya peranan di negeri ini, baik langsung datang berdakwah di sini maupun mereka berdakwah melalui kitab-kitab mereka, bahwa dari keluarga Ba'alawi telah lahir orang-orang mulia yang punya peranan dalam dunia dakwah yang juga dinikmati oleh orang-orang Islam Indonesia, semisal Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Maka mereka tetap orang-orang yang harus kita muliakan sebagai ulama. Ada yang meragukan silsilah, bahwa betul Ba'alwi ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun tentang sambungan silsilah Ba'alwi ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah, bukti-bukti barokah dari dzurriyyah Ba'alwi ini. Kita merasakan sendiri. Ini semua santri kan, ngaji semua di pondok kan, semuanya merasakan barokahnya Sulam Safinah. Ini taklif dari Syekh Sayyid Salim bin Sumer Ba'alwi. Nah maka Bapak Ibu sekalian, ya saya mengajak pada kita semua warga Nahdien tidak perlu persoalkan, karena kita sudah buktikan sendiri, merasakan sendiri barokah. Kita yakin bahwa Ba'alwi min dzurriyyati Rasulullah SAW, karena kita merasakan barokahnya. Oke, kita sudah saksikan video dari Kiai Haji Ali Badri dan juga Kiai Yahya Khalil Stakuf, Ketua PBNU. Nampaknya tensi dari polemik nasab ini bisa diredam dengan sebuah kesimpulan. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Ali Badri, bahwa nasab itu berbeda dengan ilmu. Beliau melanjutkan penyampaian itu dengan sebuah pesan. Misalnya, seandainya kita sudah yakin betul bahwa nasab Ba'alwi ini tidak tersambung nasabnya dengan Rasulullah, atau kita sudah meyakini betul bahwa nasab Ba'alwi ini sudah batal, tetapi pesan Kiai Haji Ali Badri, jangan lantas mengurangi rasa hormat dan memuliakan kepada para ulama Ba'alwi, karena dari Ba'alwi ini lahir orang-orang soleh, lahir juga para ulama
juga menjadi guru-guru kita. Itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Badri. Lalu kemudian statement yang paling awal itu statementnya Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf, bahwa kita meyakini bahwa Ba'alwi min dzurriyyatin Nabi. Berdasarkan kita sudah merasakan athar barokahnya. Ke depan ini seakan-akan nanti akan menemukan kesimpulan dari beberapa tokoh-tokoh kita, para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, bahwa mereka akan sepakat dengan sebuah keputusan bahwa Ba'alwi min dzurriyyatin Nabi, berdasarkan sebuah keyakinan, berdasarkan husnudzon. Karena kita juga tidak bisa menafikan andil mereka, para ulama-ulama Ba'alwi ini di dalam dakwah-dakwahnya. Jadi antara Kiai Yahya Khalil Stakuf dan juga apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Badri, dan mungkin juga beberapa tokoh-tokoh yang memberikan kesimpulan yang sama dengan kedua tokoh ini, mereka semua berdasarkan husnudzon, berdasarkan meyakini. Nah, saya kembalikan lagi pada penyampaian Kiai Haji Ali Badri, bahwa nasab itu berbeda dengan ilmu. Bahkan kalau kita tarik lagi pada penjelasan beberapa ulama, umat Muhammad itu bernasab kepada Rasulullah dengan dua hal. Pertama, bernasab kepada Rasulullah SAW nasab zahir, nasab darah. Secara silsilah dia min dzurriyyatin Nabi, tersambung dengan Rasulullah. Yang kedua, umat Muhammad ini bernasab dengan Rasulullah ada nasab karena ilmu. Umat Nabi Muhammad yang mengikuti syariatnya, syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Dia termasuk bernasab dengan Rasulullah min haitsul ilmi. Kalau kita simpulkan, kita boleh mengatakan bahwa nasab Ba'alawi secara darah, secara silsilah ini tidak tersambung. Berdasarkan kajian-kajian manuskrip silsilah, kitab-kitab silsilah, dan masih belum bisa dibuktikan dengan tes DNA dan semacamnya. Jadi nasab secara darah mereka tidak terbukti dan bisa kita katakan batal. Lalu bagaimana untuk menyambungkan para ulama min dzurriyyati Ba'alwi? Mereka tetap dzurriyyah Nabi min haitsul ilmi. Para ulama min dzurriyyati Ba'alwi itu bernasab dengan Rasulullah min haitsul ilmi, bernasab karena sebab ilmu. Kita sepakat bahwa para ulama min dzurriyyati Ba'alwi itu bernasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bernasab karena ilmu. Ya, karena memang beda antara ilmu dengan nasab, antara nasab dengan ilmu. Jadi kita fair di sini, kita fair. Jadi kalau ada orang yang mengatakan nasab Ba'alwi secara darah terputus terhadap Rasulullah, tidak apa-apa lah. Jadi boleh-boleh saja lah. Tetapi kita juga tidak boleh semena-mena mengatakan bahwa dzurriyyah Ba'alwi itu tidak tersambung nasab dengan Rasulullah. Jadi boleh mengatakan nasab Ba'alwi itu terputus alias batal, tetapi tidak boleh mengatakan bahwa dzurriyyah Ba'alawi itu tidak bernasab dengan Rasulullah. Jadi boleh mengatakan terputus, tapi tidak boleh mengatakan tidak tersambung. Jadi boleh mengatakan terputus,
tapi tidak boleh mengatakan tidak tersambung. Jadi boleh mengatakan terputus, tapi tidak boleh mengatakan tidak tersambung. Adil kan? Tidak tersambung. Boleh mengatakan terputus, tapi tidak boleh mengatakan tidak tersambung. Terputus dari sisi darah, tersambung dari sisi ilmu. Nah, fair kan? Jadi adil. Adil kalau sudah seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.